Selamat berjumpa kembali melalui channel Agus Berbagi pada saat ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gerak soal-soal dan latihan dan pembahasan gerak lurus beraturan, tapi itu masih dalam soal konsep, belum ada hitungan. Dalam pertemuan kedua ini, dalam pembahasan soal yang kedua ini, kita akan membahas soal-soal dalam penggunaan rumus-rumus yang digunakan pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Berikut pembahasannya. Nah, baik, kita lanjut aja. Soal nomor 1. Seorang pengendara sepeda motor memiliki kecepatan 36 km per jam. Berapakah kecepatan sepeda motor tersebut dalam satuan meter per sekon? Perhatikan, sebenarnya soal ini hanya menyuruh kita untuk mengkonversi satuan kilometer per jam ke satuan meter per sekon. Kecepatannya 36 km per jam. Berapa kecepatan sepeda motor itu kalau kita konversikan ke meter per sekon? Baik, perhatikan pembahasannya. Diketahui tadi kecepatannya adalah 36 km per jam. Berapa kecepatan sepeda motor itu kalau dalam satuan meter per sekon? Itu yang ditanyakan. Nah, 36 km per jam sama kalau kita tuliskan 36 km per 1 jam. Karena kita disuruh mengkonversi dalam meter per sekon, maka kilometer ini kita jadikan menjadi meter dan jam ini kita jadikan menjadi sekon. Untuk mengkonversi 36 km per jam, itu artinya kita kalikan dengan 1000. Satuannya menjadi meter. Untuk mengkonversi 1 jam ke dalam sekon, dikonversi seperti ini. 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 sekon. Maka ketika 1 jam dikonversikan ke sekon, berarti 1 kali 60 kali 60. Hasilnya berapa? 36 kali 1000 itu 36.000 meter, dan 1 kali 60 kali 60 itu 3600 dalam satuan sekon. Kita coret nolnya 2, ini 2, sisa 360 per 36, hasilnya adalah 10 meter per sekon. Berarti 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Mudah kan? Ya, pasti mudah kalau diperhatikan. Contoh kedua, kita akan menghitung kecepatan rata-rata. Juga ini adalah gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan, GLB. Gitu berlari pagi menempuh jarak 1,5 km selama 10 menit. Selama menit pertama menempuh jarak 200 meter. 2 menit berikutnya kedua menempuh jarak 600 meter. 2 menit berikutnya menempuh jarak 400 meter. Hitunglah kecepatan rata-rata gitu dalam lari pagi. Perhatikan dulu. Ada 2 cara yang bisa dilaksanakan itu. Bisa langsung ini 1 kilometer 1,5 km kita jadikan meter, kemudian 10 menit kita jadikan sekon. Bisa kalau mau langsung. Tetapi bisa juga kita mengidentifikasi dulu bahwa jarak tempuh pertama 200 meter, jarak tempuh kedua 600 meter, jarak tempuh ketiga 400 meter. Berarti ini kita berikan simbol nanti S1, S2, S3. Kemudian waktu pertama 1 menit pertama. Ya. Waktu kedua 2 menit. Dan waktu ketiga juga 2 menit. Berarti kalau ini adalah S1, S2, S3,
Ini T1, ini T2, dan ini T3. Baik, pembahasannya seperti ini. Nah, jarak tempuh pertama 200 meter ditempuh dengan waktu 1 menit. 1 menit 60 sekon, berarti ini dikonversi. Jarak tempuh kedua 600 meter. Waktu tempuhnya 2 menit, dikonversi ke sekon berarti 120 sekon. Jarak tempuh ketiga 400 meter juga ditempuh 2 menit, 2 menit 120 sekon. Kecepatan apa yang ditanya? Kecepatan rata-rata gitu lari pagi. Baik, kita lanjut. Ini kita gunakan yang dipisah tadi. Kecepatan rata-rata apabila kita menemukan simbol V di atasnya ada garis, itu artinya kecepatan rata-rata. Itu bisa dihitung dengan jarak tempuh pertama dibagi waktu tempuh pertama ditambah jarak tempuh kedua dibagi waktu tempuh kedua ditambah jarak tempuh ketiga dibagi dengan waktu tempuh ketiga. Kalau masih ada jaraknya sampai habis baru itu. Masukkan nilainya. 200 meter S1-nya tadi. Waktunya 1 menit 60 sekon. Jarak tempuh kedua 600 meter. Waktunya 2 menit sama dengan 120 sekon. Ditambah dengan waktu jarak tempuh ketiga 400 meter, waktunya juga 2 menit. 200 tambah 600 ya berapa? Ya kan? Tuh 800 ditambah 400 1200 meter. 60 tambah 120 180 tambah 120 sama dengan 300 sekon. Berarti kecepatan rata-ratanya 1200 meter dibagi 300 sekon. Kita coret nolnya, maka yang tersisa adalah 12/3. 12/3 itu 4. Berarti kecepatan rata-ratanya adalah 4 meter per sekon. Juga ini mudah kan? Oke, kita lanjut dengan nomor 3. Ini GLBB dipercepat. Dari mana kita tahu bahwa ini GLBB dipercepat? Dia memiliki percepatan. Ya. Nih. Ini tidak bisa dihitung dengan menggunakan soal rumus gerak lurus beraturan. Mau menghitung jarak gerak lurus beraturan dengan menggunakan rumus jarak gerak lurus beraturan itu tidak bisa. Maka kita gunakan yang rumus gerak lurus berubah beraturan. Baik, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 2 menit. Mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah jarak yang ditempuh dan kelajuan akhirnya. Berarti ada dua yang ditanyakan. Jarak tempuhnya dan kelajuannya. Kelajuan sama-sama simbolnya V. Nah, baik. Perhatikan soal ini satuan kilometer per jam, ini menit, maka ini kita akan konversikan nanti ke satuan meter per sekon, dan ini kita konversikan ke detik atau sekon. Oke, baru bisa kita hitung. Baik, perhatikan. Diketahui kecepatan awalnya itu 72 km per jam. Ini kita konversikan sama dengan soal nomor 1 tadi. Berarti ini kita bisa konversi 72 km per 1 jam sama dengan 72.000 per 3.600, hasilnya ini 20 meter per sekon. Waktunya 2 menit. 2 menit 2 kali 60 120 sekon, dikonversi ke sekon. Percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanya? Jarak tempuh berapa? Itu yang A. Kemudian yang kedua, berapa kelajuan akhir dari gerak tersebut. Nah, baik, kita lanjut. Baik, kita perhatikan yang ini.
Tadi sudah diketahui, S itu rumus yang digunakan untuk menghitung jarak tempuh pada GLBB seperti ini. S sama dengan kecepatan awal dikali dengan waktu ditambah 1/2 kali percepatan kali waktunya dikuadratkan. Tadi sudah ada diketahui yang kecepatan awalnya, maka tinggal masukkan nilainya. Kecepatan awalnya 20 meter per sekon kali 120 sekon ditambah 1/2 kali 5 meter per sekon kali 120 sekon kuadrat. Nah, perhatikan yang satuan yang habis. Nah, ini tadi kecepatan awal, ini waktunya, kemudian ini kecepatannya, ini percepatan benda 5 meter per sekon, kemudian ini waktunya lagi. Nah, sekon ini dengan ini habis, berarti ini tinggal meter. Nah, sekarang sekon kuadrat dengan ini karena dikuadratkan, maka ini otomatis menjadi kuadrat, maka itu juga habis dengan ini, maka satuannya tinggal meter. 20 kali 120 itu sama dengan 2400 meter. Setengah kali 5, 2,5 meter. Kemudian 120 kuadrat itu 14.400. Maka hasilnya adalah 2400 dikali 36.000 meter. Maka jarak tempuhnya adalah 38.400 meter. Itu jarak tempuhnya. Nah, baik. Pertanyaan kedua yang ditanya adalah kecepatan akhir atau kelajuan akhirnya. Baik, kita lihat kelajuan akhir. Kita lanjutkan untuk bagian B. Kelajuan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali dengan waktu. Baik, kita masukkan nilainya. Kecepatan awalnya 20 meter per sekon, percepatannya 5 meter per sekon kuadrat, waktunya 120 sekon. Nah, sekarang perhatikan kalau kita selesaikan. Ini yang diselesaikan dulu, yang perkalian dulu. 5 kali 120 baru ditambahkan dengan ini. 5 kali 12 itu 5 kali 120 baru ditambahkan ini. Jangan ditambahkan 20 tambah 5 baru kali ini. Itu hasilnya beda. Maka kecepatan akhirnya adalah 620 meter per sekon. Itu kecepatan akhir. Nah, itu yang kalau yang ditanyakan adalah kelajuan atau kecepatan akhir berlaku ini. Nah, baik. Kita lanjut. Soal nomor 4 ini sebenarnya adalah soal GLB, gerak lurus beraturan. Tetapi ini soalnya memerlukan analisa yang agak cermat dulu. Dalam istilah sekarang ini soal ini agak hot, ya. Dilakukan analisis yang tinggi untuk mengerjakannya ini. Baik, perhatikan gambar. Sebuah mobil A dan mobil B bergerak dengan arah yang berlawanan seperti pada gambar dengan kecepatan masing-masing, ya. Mobil A kecepatan tetapnya 20 meter per sekon, mobil B 10 meter per sekon. Hitung kapan dan di mana mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 210. Perhatikan ini. Analisanya di sini, ini adalah mobil A, ini mobil B. Dia berada pada jalan yang sama, melaju pada jalan yang sama, tetapi berlawanan arah. Jelas kalau berada pada jalan yang sama, berlawanan arah, nanti suatu saat dia akan berpapasan di jalan. Nah, itu analisanya. Yang diketahui dalam soal ini hanya kecepatan mobil A dan kecepatan mobil B. Kemudian jaraknya dari mobil A ke B diketahui juga 210 meter. Nah, perhatikan yang 210 meter ini itu sama nanti ketika ini bergerak dengan kecepatannya, ini mobil A bergerak dengan kecepatannya, ini juga bergerak dengan kecepatannya. Ketika nanti berpapasan misalnya di sini, pada saat mobil A dan B berpapasan, itu artinya dia sudah menempuh jarak ini. Kedua mobil itu sudah menempuh jarak ini. Nah, itu analisanya di situ, ya.
dimanapun nanti dia berpapasan, ketika mobil A dan B sudah pas berpapasan, maka jarak yang ditempuh kedua mobil itu ini 210 meter. Itu analisanya. Sebenarnya GLB tapi harus dianalisa di situ. Nah, cara menghitungnya ini kalau ditanya nanti, misalnya hitunglah kapan dan di mana mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 200 meter. Perhatikan pembahasannya ini. Saya katakan tadi ada analisanya sedikit. Diketahui dalam soal kecepatan mobil A bisa diberikan simbol VA sama dengan 20 meter per sekon, kecepatan mobil A. Sementara kecepatan mobil B 10 meter per sekon, itu yang diketahui. Dan jarak tempuh mobil A dan B 210 meter. Apa yang ditanya dalam soal? Ditanya adalah waktu mobil A, berapa waktu mobil A, waktu tempuh mobil A ketika dia berpapasan dengan mobil B, ya. Dan yang kedua, berapa jarak tempuh mobil A ketika dia berpapasan dengan mobil B. Tadi saya katakan mobil A dari sini, mobil B di sini. Ketika dia berpapasan, ya, jarak yang dia tempuhnya itu sejauh ini. Kalau sudah berpapasan, maka formulanya seperti ini pembahasannya. Nah, boleh dituliskan begini, jarak tempuh mobil A ditambah dengan jarak tempuh mobil B, ya. Itu kita bisa samakan dengan 210 meter, ya. Karena dia kalau ini ke mobil A sudah ketemu dengan mobil B, sudah menempuh jarak, kedua mobil itu sudah menempuh jarak 210 meter. Nah, sekarang ini jarak tempuh A tambah jarak tempuh B kita konversikan. Rumus dalam GLB, S itu sama dengan V kali T, ya. Maka ini kita gantikan. SA berarti kecepatan mobil A dikali T. Kemudian SB berarti sama dengan kecepatan mobil B kali T, sehingga persamaannya akan seperti ini. Kecepatan mobil A ini kan diturunkan dari atas sini, S sama dengan V kali T, tapi karena ini adalah jarak tempuh mobil A, maka ini adalah kecepatan mobil A dikali waktunya ditambah kecepatan mobil B dikali dengan waktunya, sama dengan 210 meter jarak tempuh kedua mobil itu. Masukkan nilainya, ya. Kecepatan mobil A 20 meter per sekon, waktunya belum. Kecepatan mobil B 10 meter per sekon, waktunya juga belum. Itu sama dengan 210 meter. Nah, ini hasilnya berapa? 20T tambah 10T itu sama dengan 30T, sama dengan 210 meter. Nah, maka keluarkan T-nya, T kita cari ini, T itu sama dengan 210 dibagi 30, itu sama dengan 7 sekon, ya. Itu waktunya. Nah, sekarang kita tinggal hitung ini. Jarak tempuh mobil A sama dengan, ya, kecepatan mobil A dikali dengan waktu hitungan ini. Berarti 20 kali 7 sama dengan 140 meter. Artinya apa? Mobil A menempuh jarak 140 meter pada saat berpapasan dengan mobil B. Itu, ya. Nah, kalau jarak tempuh mobil A sudah diketahui, maka jarak tempuh mobil B sudah bisa diketahui. Karena tadi jarak tempuh kedua mobil itu 210 meter, sementara sudah diketahui jarak tempuh mobil A 140 meter, maka jarak tempuh mobil B bisa dihitung dengan
210 dikurangi 140 meter 60, maka itu bisa dihitung kalau masih mau dihitung, kalau disuruh hitung. Oke, ini yang soal ini saya katakan GLB, tapi memerlukan analisis sedikit untuk memecahkan dan menghitungnya. Jadi mobil A berpapasan dengan mobil B setelah 7 sekon dan berjalan sejauh 140 meter. Nah, ini jawabannya tadi yang ditanyakan dalam soal. Nah, sampai di sini cukup sekian pembahasan soal hari ini, pembahasan soal GLB dan GLBB dalam bagian kedua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan salam sehat.